Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita selalu diberkahi kenikmatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi kelompok preskriptif. Tapi sebelumnya itu, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi preskriptif? Jadi komunikasi preskriptif itu adalah memberikan panduan atau aturan tentang cara berkomunikasi yang efektif seperti struktur pesan dan teknis penyampaian pesan, di mana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antara pengirim dengan penerima pesan. Nah, dalam komunikasi kelompok preskriptif ini dilakukan dalam orang banyak atau berkelompok, di mana bertujuan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dari suatu masalah, membuat suatu keputusan, hingga melahirkan gagasan ide kreatif, serta pula menumbuhkan pertumbuhan karakter yang ada di diri individu masing-masing. Dalam komunikasi kelompok ini ada bentuknya yaitu format diskusi. Format diskusi ini didasarkan pada urutan tempat duduk, siapa yang berbicara, dan waktu yang telah ditentukan. Yang pertama ada diskusi meja bundar. Dalam diskusi meja bundar ini memungkinkan untuk setiap individu dapat berbicara tanpa adanya agenda yang ditetapkan. Dalam diskusi ini memiliki waktu yang lebih fleksibel dan memberi kesempatan yang sama untuk setiap anggota yang ikut berdiskusi. Kemudian ada simposium. Simposium ini merupakan serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari suatu topik atau masalah yang dihadapi dengan format yang sudah dirancang sebelumnya. Simposium ini menyajikan informasi, di mana informasi ini akan dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan. Informasi ini dibagi berdasarkan urutan logis, perbedaan sudut pandang, atau pemecahan alternatif. Setiap pokok pembahasan ini akan ditentukan waktunya. Kemudian audiens akan diatur dalam jajaran kursi di depan mimbar dan hanya diizinkan berbicara ketika forum telah dibuka. Kemudian ada diskusi panel. Diskusi panel ini adalah format khusus di mana para anggota kelompok berinteraksi baik secara berhadapan melalui mediator di antara peserta dengan audiens yang akan membahas mengenai masalah yang dihadapi. Susunan tempat duduk ini menghadap audiens, di mana posisi mediator berada di tengah-tengah di antara kedua belah peserta yang akan berdiskusi. Diskusi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, menciptakan suasana yang lebih informal, mengidentifikasi masalah, dan mendorong partisipasi untuk memecahkan masalah. Kemudian ada kolokium. Kolokium ini merupakan sejenis forum diskusi di mana memberikan kesempatan kepada orang atau perwakilan untuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau biasanya di sini pembicara. Forum ini bersifat formal dan diskusinya ini diatur secara ketat oleh moderator. Biasanya ini moderator mengizinkan kepada satu orang bertanya secara bergiliran. Orang yang dituju atau pembicara hanya diizinkan menjawab pertanyaan, namun tidak boleh bertanya kembali. Dan yang terakhir yaitu prosedur parlementer, di mana format diskusi ini diatur secara ketat, di mana para peserta harus mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan. Kenapa sih disebut prosedur parlementer? Karena ini berasal dari tata tertib sidang parlemen atau MPR, di mana ada tujuan pokok yang harus dicapai, yaitu memaksakan keinginan mayoritas tanpa kekerasan atau menangkan suara minoritas untuk mencapai 2/3 majelis atau suara agar sidang dapat dihentikan atau ditangguhkan. Kemudian memaksakan semua anggota untuk mendiskusikan satu pembahasan secara ketat, di mana ketua ini mengatur siapa yang dapat berbicara dan memastikan agar semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama. Di sini argumen pro dan kontra ini dapat diajukan. Tata tertib parlemen ini dijalankan secara ketat sehingga sidang dapat menentukan siapa yang dapat berbicara untuk waktu berapa lama dan berapa kali. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.